Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian, pada malam hari ini kita dapat melanjutkan taklim kita untuk memperkaya wawasan kita dalam memahami apa yang seharusnya kita amalkan dalam kehidupan, sehingga relevan antara apa yang kita kerjakan dengan apa yang Allah perintahkan dan Rasul contohkan. Pada malam hari ini insya Allah akan saya sampaikan satu materi yang terkait dengan karakter manusia, bahwa manusia itu terlahir sebagai makhluk khuliqal insan dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah, mudah terpengaruh, mudah terperdaya. Artinya bahwa dalam kehidupan dia akan menghadapi banyak tantangan di balik potensi yang diberikan Allah untuk menjadi satu kekuatan dalam membangun kehidupannya. Kemudian dalam kalimat yang sering kita dengar, al-insanu mahalul khata wa nisyan. Manusia itu menempati perilaku lupa dan salah. Dan sebaik-baiknya orang yang salah adalah menyadari tentang kesalahannya. Jadi indikasi bahwa kita sebagai manusia bukan malaikat, dan kita bukan iblis yang terus-menerus berbuat salah, dan kita tidak terus-menerus berbuat kebenaran karena kita bukan malaikat. Justru kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu untuk mengajarkan kepada kita bahwa setiap kali kita berbuat salah, ada tempat untuk mengadu yang mampu menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Jadi ciri khas manusia itu adalah berbuat salah, tapi tidak selamanya berbuat salah. Dengan kesalahan itu kita belajar bagaimana memperbaiki, bagaimana menyempurnakan. Jadi tidak ada orang yang tidak pernah bersalah. Dan orang yang bersalah, orang yang berbuat salah, artinya memang dia orang yang aktif. Karena orang yang tidak pernah berbuat apapun, dia tentu tidak akan melakukan kesalahan. Tetapi orang yang banyak beramal, pasti dia akan berhadapan dengan kesalahan. Kita sering membaca Al-Quran, pasti satu waktu kita mengalami kesalahan dalam membaca, memahami, bahkan juga dalam mengamalkan. Tetapi orang yang tidak pernah membaca Al-Quran, dia tidak akan pernah bersalah. Orang yang menggarap pertanian, suatu waktu dia akan berhadapan dengan kegagalan akibat kesalahan yang dia lakukan. Tetapi dengan kegagalan itu dia belajar di mana kelemahannya dan apa yang menjadi kelebihannya. Jadi hakikatnya apa yang diberikan Allah kepada kita berupa kelemahan sekalipun, itu menjadi potensi untuk membangun kehidupan kita agar kita tidak terlepas dari Sang Pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan tatkala kita merasa telah berbuat salah. Sebaik-baiknya tempat kembali adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampunlah kepada Rabbmu, sesungguhnya Rabbmu adalah Rabb yang Maha Pengampun. Al-mustaghfiru minadz-dzanbi kaman la dzanba lah. Orang yang telah meminta ampun atas kesalahannya, hakikatnya dia tidak berdosa. Tetapi Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa yang dinamakan orang kembali kepada Allah, menyadari kesalahannya, kemudian dia beristighfar, maka dia juga harus mengikuti dengan amal soleh sebagai salah satu bentuk perubahan dalam kehidupannya. Jadi indikasi orang yang bertobat, orang yang kembali kepada Allah itu adalah dia mau melakukan perubahan dalam kehidupannya dari yang negatif kepada yang positif, dari sikap hidup stagnan, malas, jumud kepada perilaku kreatif dan mau mengembangkan
pikiran-pikiran, mau memanfaatkan potensi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Yang berikutnya, salah satu hal yang sangat penting ketika kita bertaubat kepada Allah atas kesalahan kita adalah mendasarkan segalanya kepada niatan yang ikhlas. Jadi ikhlas itu yang kita pahami bersama, memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan atas kesalahan yang didasarkan kepada kesadaran, kemudian kita mau kembali kepada Allah, itu sebagai langkah yang bagus, sebagai pembuka dari perilaku sikap ikhlas. Makanya rekan-rekan sekalian, jadi jangan kita memohon ampun kepada Allah, jangan kita meminta ampun kepada Allah karena alasan-alasan di luar dari ketaatan kepada Allah. Misalkan karena dipaksa, atau karena terpaksa, atau karena ada hal lain. Kemudian yang kedua, ya, bahwa kita harus an-nadam, menyesali apa yang telah kita lakukan. Jadi penyesalan itu penting agar kita tidak mengulang kembali apa yang pernah kita lakukan. Jadi harus ada, ya, dalam diri kita itu ketika bertaubat, nadam, menyesal. Kemudian yang berikutnya al-iqla, ya. Jadi iqla itu artinya meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kita terjerumus pada maksiat. Meninggalkan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kita terjerumus pada perbuatan dosa. Sesungguhnya itu mudah, tapi mengapa kita seringkali merasa berat untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan tersebut? Karena memang kita terbiasa, ya, terbiasa melakukan kesalahan, sehingga ketika ingin merubah itu sangat susah. Jadi rekan-rekan sekalian, pentingnya kita membangun karakter diri dengan menggabungkan diri bersama orang lain yang aktif di masjid, yang aktif dalam dunia mencari ilmu, itu untuk mendapatkan dorongan, motivasi agar kita mau merubah diri dan kita mulai melangkah ke hal-hal yang positif. Jadi sesungguhnya kita tidak hanya meninggalkan perbuatan-perbuatan jelek, maksiat dan dosa, tapi sekaligus juga harus meningkatkan ibadah kita. Jadi apalah artinya kita meninggalkan perbuatan buruk, meninggalkan perbuatan dosa, tapi perbuatan baik tidak pernah dilakukan. Sholat kita lalai, zakat kita lalai, infak dan sodakoh lalai, saum lalai. Itu sama saja dengan bohong. Yang berikutnya adamul audah. Kita tidak mengulang kesalahan tersebut. Dalam istilah Sunda itu ada yang disebut dengan tobat sambal, ya. Ketika pedas berhenti, setelah pedasnya hilang, makan lagi. Jadi berulang-ulang melakukan kesalahan yang sama. Maka kalau kita mengulang-ulang melakukan kesalahan yang sama, bisa jadi mental kita menjadi beku untuk melakukan perubahan dan kita menjadi susah, ya, untuk berubah menjadi orang yang sadar. Maka niatan yang kuat dalam batin, ketika kita punya keinginan untuk berubah, maka harus punya keberanian bahwa saya tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan negatif tersebut. Termasuk perbuatan-perbuatan yang sifatnya lago, perbuatan yang sia-sia. Tadyi'ul waqt, termasuk perbuatan buang-buang waktu. Kita diberi kecerdasan oleh Allah untuk menjadi orang yang kreatif, artinya tidak boleh ada saat dalam kehidupan kita di mana waktu terbuang percuma. Jadi imajinasi kita, hayalan kita harus hayalan yang produktif, hayalan yang positif. Jangan hayalan yang membuat kita menjadi orang yang lalai dan kemudian akhirnya kita tidur lelap dan tatkala bangun kita tetap tidak berubah dan tetap menjadi orang yang tidak memiliki kemampuan untuk membangun kehidupan. Yang berikutnya al-istighfar. Nah, kalau yang namanya istighfar kita akan sering. Sesungguhnya istighfar itu
tidak hanya sekedar untuk meminta ampun atas kesalahan, tetapi juga sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya istighfar itu kan mohon ampun. Jadi Rasul sangat sering beristighfar, dan kita pun sangat sering beristighfar, padahal belum tentu kita melakukan kesalahan. Jadi istighfar yang dimaksud adalah pertama bahwa kita menyadari mungkin ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan tidak sengaja, ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan tidak terkontrol, atau kesalahan-kesalahan yang kita lakukan kita yakin bahwa itu benar tapi sesungguhnya tidak benar. Kemudian yang kedua, istighfar juga dimaksudkan dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya ada hukuk. Jadi kalau kita bertaubat kepada Allah, memohon ampunan Allah, harus menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan manusia. Jadi kalau ada hak-hak orang lain itu kembalikan. Ya, jangan ketika kita mau melaksanakan ibadah haji ya baru barang-barang orang lain itu dikembalikan gitu ya. Memang yang namanya meminjam itu mudah, mengembalikan sangat susah ya. Minjam mudah, mengembalikan susah ya. Waktu mengambil kreditan tersenyum, waktu ditagih ngamuk. Nah, kita jangan menjadi orang yang seperti itu ya. Waktu ngredit sadar, ditagih edan. Nah, jangan menjadi orang yang seperti itu. Jadi hak-hak yang terkait dengan manusia itu pertama yang menyangkut kebendaan ya. Kalau tidak dikembalikan ya kita minta halalnya. Karena yang namanya meminjam benda itu kan ada yang diambil kemanfaatannya, tapi juga ada yang ditahan bendanya, tapi juga ada yang diambil kemanfaatannya sampai habis gitu. Ada yang diambil kemanfaatannya sampai habis ya. Nah, misalkan pinjam charger, batu HP dipinjam sampai habis, batunya tetap ada. Tapi intinya hal-hal yang terkait sekecil apapun dengan orang lain itu memang harus diselesaikan dan etikanya ya dihalalkan. Kita memang tidak memandang remeh dosa ya. Kata Rasulullah dalam hadisnya, barang siapa yang memandang remeh dosa yang kecil, godan ayyakuna kabiron, bahwa dosa yang kecil itu besok lusa akan menjadi besar ya. Besok lusa akan menjadi besar. Kemudian yang berikutnya, waktu qabul. Ketika kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus mencari waktu di mana kita yakin doa kita akan dikabulkan. Ini terutama kesalahan-kesalahan yang paling besar itu kalau menurut saya sih bukan karena kita berbuat maksiat atau dosa, tapi kita berbuat aniaya pada diri sendiri, berbuat dolim pada diri sendiri. Bahwa ya Allah, saya seringkali melalaikan waktu, ya Allah banyak kehidupan yang saya lewati tanpa aktivitas apapun, sehingga Ali bin Abi Thalib berkata dalam salah satu untaiannya, idza fatani yaumun walam astasni yadan walam aktasib ilman famadzaka min umri. Ya, bila hari lewat dariku sedangkan aku belum berbuat apapun, tidak juga mencari ilmu, famadzaka min umri, apalah artinya usiaku. Jadi jangan hari kita lewati tanpa satu aktivitas. Makanya kenapa saya seringkali menganjurkan baca Al-Quran lah, daripada kita tidak mengerjakan apapun, baca Al-Quran. Dan yang namanya baca Al-Quran memang malas sekali gitu ya, malas sekali. Artinya ada sesuatu yang kita kerjakan, dan dengan harapan ketika kita membaca Al-Quran itu ada ide dan gagasan. Yang berikutnya, rekan-rekan sekalian, tentang waktu qabul, itu memang yang paling bagus bila kita melakukan kesalahan yang besar tuh di waktu malam. Ya, di waktu malam. Wabil ashari hum
yastaghfirun, di waktu sahur mereka memohon ampun, beristighfar karena lebih konsentrasi, ya, lebih konsentrasi. Ya, semua kita pernah melakukan kesalahan, dan yang namanya kesalahan tidak perlu diobral, tidak usah dibilang-bilang sama orang lain, teu kudu dibeja-beja ka batur gitu. Tapi ya aku saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu pengakuan individu. Dan setiap kita ingat ya yang namanya apa yang pernah kita lakukan kan tidak akan lupa kan? Tidak akan lupa. Tapi ketika kita sadar bahwa kita tidak akan lupa, ya tetap berarti beristighfar, tapi harus menyempatkan diri mengadu kepada Allah atas perbuatan-perbuatan tersebut. Makanya tatkala kita berbuat salah, janganlah menunda-nunda. Kepada siapa kita paling banyak berbuat salah? Umumnya kepada orang tua. Padahal jarang minta maaf gitu. Jarang minta maaf, tapi seringkali kita berbuat salah. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kepada ampunan Allah, ya. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin, ya, bahwa Allah telah menyediakan bagi mereka itu surga yang seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Jadi orang yang mau mensegerakan atau orang yang mau bersegera kepada ampunan Allah, hakikatnya dia orang yang takwa. Jadi modal dasarnya dia mau kembali kepada Allah, modal dasar dia sadar, ya karena dia orang yang ada takwa dalam dirinya. Tetapi kalau orang yang tidak punya nilai ketakwaan, ya akan sangat sulit dia bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa tindakan meminta ampun kepada Allah atas dasar ketakwaan tadi disebutkan dengan landasan ikhlas, bahwa dia juga mau menutupinya dengan amalan-amalan yang baik seperti infak. Kenapa infak? Sebab infak itu ada keterkaitan antara diri kita dengan keluarga, dengan orang tua, dengan saudara. Jadi ada sesuatu yang menutupi dalam bentuk perbuatan baik yang real gitu, yang real. Makanya kalau ayat ini menegaskan ada orang yang membiasakan setelah beristighfar itu kemudian dia bersedekah, ya, berinfak. Karena dia yakin as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sesungguhnya sedekah yang dia keluarkan itu dapat mencegah dirinya dari bencana. Jadi kalau kita merasa takut dalam kehidupan ini terhadap hal-hal yang kita rasa mengancam tentang kehidupan kita, masa depan kita, dan apapun yang ada di hadapan kita, lakukan infak dan sedekah. Itu akan timbul keyakinan, dan tidak akan pernah ada orang yang kemudian hartanya berkurang gara-gara infak dan sedekah. Tidak akan dan tidak pernah terbukti. Betapapun dia banyak mengeluarkan, justru malah semakin mudah. Dan orang yang rajin infak itu biasanya selalu ingin infak. Orang yang malas infak ya memang wegah we gitu ya. Bawaannya malas infak, ya. Kemudian bahwa ketika dia bertaubat kembali kepada Allah, mengikutinya dengan amalan yang baik seperti infak, dia juga mampu mengubah kebiasaan dirinya dari orang yang mudah emosi, gampang marah. Maksudnya bahwa dia mampu mendudukan segala sesuatu itu secara proporsional, secara baik, tidak a priori, tidak cepat menerima, tidak cepat menolak, tidak mudah terpancing, tapi segala sesuatu ditabayun, sehingga dia tidak menjadi orang yang reaktif menghadapi segala sesuatu itu dengan emosi dan marah gitu. Bahwa manusia mungkin berhadapan dalam kehidupan ini dengan kesalahan-kesalahan,
dengan perbuatan-perbuatan yang mungkin tidak pernah kita sengaja, tapi sesungguhnya itu terlibat pada perbuatan dosa, maka tidak ada cara lain untuk membersihkannya adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Likulli da'in dawaun, bagi setiap penyakit ada obatnya, wa dawa'udz dzunubi al istighfar, dan obat bagi dosa itu ialah istighfar. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Nasrun minallah wa fathun qarib. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.